Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketut Anyanggara dengan NPM 0323011103. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan blueprint hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi dalam bentuk rekonstruksi iklim budaya sekolah dan tata laksana kelas SD untuk menciptakan budaya baca murid. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Nah, hidden curriculum adalah nilai, kebiasaan, budaya, dan pembiasaan yang tidak tertulis dalam kurikulum formal, tetapi secara tidak langsung membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Dalam blueprint ini, tujuan utamanya adalah mengubah minat baca siswa yang rendah atau sedang menjadi tinggi melalui budaya sekolah yang konsisten. Nah, baik, langsung saja masuk di poin yang pertama. Rekonstruksi iklim budaya sekolah. Nah, budaya membaca itu tidak dapat dibangun hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi harus menjadi budaya yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Nah, blueprint ini memuat 5 strategi utama. Pertama yaitu komitmen sekolah terhadap literasi, yaitu sekolah memasukkan budaya membaca ke dalam visi, misi, program, dan kegiatan rutin sekolah. Yang kedua yaitu lingkungan fisik yang literat. Misalnya, menyediakan sudut baca di setiap kelas, perpustakaan yang nyaman, poster literasi, serta pajangan buku agar siswa terbiasa melihat dan tertarik membaca. Yang ketiga yaitu budaya sekolah yang mendukung, seperti program membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kegiatan membaca bersama, dan program literasi mingguan. Keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi dengan orang tua, karena pembiasaan membaca juga perlu dilakukan di rumah sehingga sekolah dan keluarga memiliki tujuan yang sama. Kelima yaitu apresiasi literasi, yaitu memberikan penghargaan seperti pohon literasi, bintang membaca, sertifikat, atau penghargaan kelas agar siswa semakin termotivasi untuk membaca. Yang kedua yaitu tata laksana kelas yang literat. Nah, dalam kelas, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai teladan. Guru menunjukkan kebiasaan membaca sehingga siswa melihat bahwa membaca merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kemudian dilakukan rutinitas harian, seperti membaca selama 15 menit, membuat jurnal membaca, dan menuliskan refleksi sederhana setelah membaca. Budaya membaca juga diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, sehingga membaca tidak hanya dilakukan saat pelajaran bahasa Indonesia, tetapi juga pada mata pelajaran lainnya. Guru juga memberikan aktivitas literasi aktif seperti diskusi buku, menceritakan kembali isi bacaan, bermain peran, dan proyek literasi. Selain itu juga hasil karya siswa dipajang di kelas agar mereka merasa bangga terhadap hasil belajarnya. Poin yang ketiga yaitu mitigasi perubahan perilaku siswa. Strategi ini dibuat karena setiap siswa memiliki tingkat minat baca yang berbeda. Untuk siswa dengan minat baca rendah, guru melakukan pendekatan personal, memberikan buku yang sesuai dengan minat siswa, membimbing siswa membaca, serta memberikan penguatan positif berupa pujian atau penghargaan kecil. Nah, untuk siswa dengan minat baca yang sedang, guru memberikan tantangan membaca mingguan, menetapkan target jumlah buku yang dibaca, serta mengadakan permainan literasi agar siswa semakin termotivasi. Sedangkan untuk siswa dengan minat baca tinggi, guru memberikan tantangan yang lebih tinggi, seperti menjadi duta literasi, mentor membaca bagi teman-temannya, membuat resensi buku, atau mempresentasikan isi buku yang telah dibaca.
Dengan strategi ini diharapkan terjadi perubahan bertahap dari minat baca rendah menjadi tinggi. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu indikator keberhasilan empiris. Nah, blueprint ini juga memuat indikator keberhasilan yang dapat diukur oleh guru kelas. Indikator yang pertama yaitu adalah peningkatan frekuensi membaca. Misalnya minimal 80% siswa membaca setiap hari. Yang kedua yaitu adalah bertambahnya jumlah buku yang dibaca oleh siswa dalam 1 bulan. Dan indikator yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan memahami bacaan yang dapat dilihat melalui nilai tes, kuis, atau tugas. Selanjutnya, indikator yang keempat adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan literasi seperti diskusi, presentasi, dan berbagi cerita. Indikator yang kelima adalah bertambahnya produk literasi, misalnya jurnal membaca, poster, resensi buku, atau karya tulis sederhana. Indikator yang keenam adalah perubahan sikap positif terhadap membaca yang dapat diukur melalui angket minat membaca. Nah, kesimpulannya bahwa budaya membaca itu tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten oleh guru, orang tua, dan juga siswa. Sehingga terbentuk peserta didik yang gemar membaca, berkarakter, dan juga memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Jadi terima kasih, itu dia penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.